Satuan Reskrim Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali membongkar sindikat penggelapan mobil rental lintas provinsi yang beraksi di sejumlah titik termasuk di kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai. Untuk mengelabui korban, sindikat ini berpura-pura menjadi wisatawan. Pelaku mengirimkan tiket pesawat palsu kepada pemilik rental agar dipercaya sebagai wisatawan yang sedang berlibur di Bali. Setelah mobil sewaan diterima, pelaku kabur ke luar daerah. Kasus ini mencuat setelah ada 2 pemilik rental mobil melapor ke Polres Bandara. Mobil yang disewa oleh pelaku tidak dikembalikan hingga melewati batas waktu yang ditentukan. Satuan Reskrim Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai bergerak melakukan serangkaian penyelidikan untuk bisa membongkar modus tiket palsu dan penyewaan fiktif ini. Dari olah TKP, pemeriksaan saksi, serta analisis berbagai petunjuk, tim Opsnal Satreskrim Polres Bandara menangkap pelaku utama berinisial TSA di Krambitan, Tabanan. Pelaku mengakui bahwa telah melakukan penipuan dan penggelapan dengan membawa kabur 2 unit mobil. Dari hasil pengembangan penyelidikan, didapatkan keterlibatan perempuan berinisial NPOS, asal Buleleng yang merupakan otak sindikat yang bertugas mengatur perekrutan, menerima mobil, dan mengirimkannya ke pelaku. Satu pelaku lain yang diamankan berinisial AS yang bertugas menjadi perekrut orang yang bertugas menyewa mobil. Pemeriksaan terhadap 2 pelaku itu berujung pada pengejaran dan penangkapan pelaku lainnya di Jawa Timur berinisial DBP dan MA. Khusus untuk pelaku berinisial MA, dikenal memiliki keahlian khusus mencabut GPS yang terpasang pada unit mobil sewaan. Ini mengirim tiket palsu ke pemilik atau korban rental mobil supaya dipercaya kalau pelaku menyewa mobil untuk tamu yang akan datang ke berlibur di Bali. Yang kedua, terduga pelaku berpura-pura sebagai tamu atau wisatawan yang datang ke Bali. Yang memang ada beberapa mungkin yang pelaku yang sudah memang spesialis, terutama khusus yang mencabut GPS, karena memang dia sudah menguasai instalasi pelistrikan dalam mobil, jadi dia tahu di mana GPS itu akan ditaruh. Karena memang ini datang ke TSK route itu, alias route itu memang ditangkan dari Jawa memang. Jawa, setiap ada unit datang, dia mau beraksi, dia datang kembali. Para pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 55 dan 56 KUHP tentang turut serta dan membantu tindak pidana, hingga pasal 480 KUHP tentang penadahan hingga ancaman hukuman maksimal 4 hingga 9 tahun penjara. Selain kelima pelaku, saat ini tim Opsnal Satreskrim Polres Bandara terus melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang masih buron. Laporan Alit Sidi Badung, Garuda TV. Memasuki musim penghujan, jumlah kunjungan ke Pantai Cemagi merosot. Para pelaku usaha pun mulai merasakan dampaknya. Kondisi ini disebabkan karena hujan deras yang mulai rutin turun di bulan Desember ini membuat pengunjung berkurang. Meskipun tak sepenuhnya kosong, namun aktivitas wisata terlihat melambai. Terus cerah, penghasilan itu lebih meningkat dan pengunjung lebih banyak, terutama dari domestik. Ada juga pengunjung yang datang dari bule-bule begitu. Di hari biasa, pengunjung didominasi wisatawan domestik dan mancanegara, termasuk para pemedek ke pura di sekitar Cemagi yang kadang menyempatkan belanja di warungnya. Kalau cuaca cerah, penghasilan jauh meningkat, apalagi banyak wisatawan domestik dan bule yang datang. Ia menyebut penurunan saat musim hujan kurang lebih 25% dari hari biasa. Selanjutnya, Iwayanante, Ketua Desa Wisata Cemagi mengatakan
Kunjungan memang menurun saat musim hujan, apalagi kalau hujan seharian. Meskipun demikian, ada hari-hari tertentu di mana kunjungan masih bisa mencapai 80%, terutama saat cuaca cerah di akhir pekan. Kunjungan di musim-musim penghujan Desember ini memang ada sedikit menurun, apalagi di hari itu full hujannya, tapi pengunjung tetap saja ada berdatangan, tetapi tidak signifikan seperti hari-hari biasa. Puncak kunjungan terus terjadi di jam-jam favorit wisatawan untuk menikmati sunset, yaitu pukul 5 hingga setengah 6 sore. Pengelola wisata dan pelaku usaha diharapkan terus berinovasi menghadapi musim penghujan agar kunjungan tetap terjaga. Sementara masyarakat diminta memperhatikan kondisi cuaca sebelum berwisata. Laporan Agung, Badung, Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Memasuki musim hujan, sejumlah petani di Subak Ulun Umo di Segulingan Mengui Badung mulai mengalami kesulitan dalam menggarap lahan pertanian mereka. Kondisi lahan yang mulai tenggelam dan becek menjadi tantangan utama. Salah satu petani Nyomanayo menyampaikan lahan yang mulai tertutup air menyulitkan pembuatan bedeng untuk tanaman cabai. Ia mengaku dalam kondisi musim hujan, perhatian terhadap tanaman harus ditingkatkan dengan pengecekan rutin setiap 2 hari sekali agar tanaman tidak sampai mati. Nyomanaya menggarap sekitar 8 area lahan dan mengaku harus bekerja lebih ekstra saat memasuki musim hujan ini. Ia juga mengikuti arahan Dinas Pertanian mulai dari cara pemberian pupuk, cek pH tanah, hingga upaya menormalkan pH tanah untuk mempertahankan produktivitas. Lahan sangat sulit karena terlalu becek, membuat rapih bedengannya sulit. Kemudian kedua, sudah mulai nanamnya juga betul-betul butuh perhatian yang serius, sehingga tiap hari harus dikontrol 2 kali Pak, seperti minum obat. Pagi dikontrol, ada yang mati diganti, sore dikontrol lagi, ada yang mati ganti lagi. Petani lain Imade Ardano juga mengungkapkan hal serupa. Menggarap lahan padi saat hujan disebutnya gampang-gampang susah. Ia menyampaikan hingga kini kendala terbesar masih terletak pada sulitnya pembelian pupuk. Ya, dibilang susah ya susah, dibilang gampang, yang namanya cuaca. Ini tanaman Bapak apa Pak? Padi. Padi. Jadi selama ini bagaimana hasil panennya atau pas nanamnya bagaimana Pak? Sekarang mau mau nanam sekarang. Siap-siap mau nanam ya. Memasuki musim hujan, para petani di Mengui harus berupaya bertahan dan memaksimalkan perawatan agar produksi pertanian mereka tidak merosot. Laporan Agung, Badung, Garuda TV. Ada Bu?
Sudah cukup nih dari kabar Smartphone, cukup dari Distrik Capil. Yang disampaikan tadi mohon juga dari teman-teman Parpol. KPU Kabupaten Buleleng menggelar pemutakhiran data pemilih pada triwulan keempat akhir tahun 2025 ini. Tercatat sebanyak 608.863 pemilih tercatat dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Pemutakhiran data pemilih ini dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang terjadi di kemudian hari berkaitan dengan hak pemilih dari warga masyarakat. Ketua KPU Bali, Idewo Agung Gede Lidartawan mengatakan pemutakhiran data ini sangat penting karena menyangkut hak warga negara. KPU telah menerima anggaran tambahan sebesar 1 triliun yang dipergunakan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Karena ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang berakibat gugatan di kemudian hari. Selain itu, menurut Lidartawan bahwa pemutakhiran data ini dilakukan secara terus-menerus. Lidartawan bahkan secara spesifik menginginkan agar Buleleng dijadikan pilot project untuk pemutakhiran data pada tahun 2026 mendatang. Pemutakhiran ini dilakukan khusus untuk pensiunan TNI Polri yang diubah data kependudukannya agar bisa memiliki hak pilih dan dilaporkan setiap saat serta berjenjang. Kita ingin supaya pemutakhiran data pemilih itu tidak dilakukan hanya pada saat pemilu saja, tapi sebelumnya, sehingga nanti datanya jauh lebih valid, jauh lebih mendekati kebenaran. Jadi itu yang kita lakukan. Sementara itu, Ketua KPU Buleleng, Komang Dudi Udiana, mengatakan di Buleleng data pemilih terutama yang bekerja di luar negeri cukup banyak, ada sekitar 2.000 lebih. Ini juga yang menjadi sasaran dalam pemutakhiran data agar saat nanti menjelang pemilihan, mereka sudah tercatat dan memiliki hak pilih mereka sebagai warga negara. Kemarin kita mendapatkan data turunan dari KPRI terkait tentang warga Buleleng yang berada di luar negeri. Tentunya hal ini berkaitan dengan warga Buleleng yang mungkin bekerja di luar negeri, sehingga kita koordinasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan di Buleleng. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Buleleng, TNI Polri, serta partai politik peserta pemilu dan juga instansi terkait. Dari Buleleng, Pande melaporkan. Rintik hujan dan ancaman ombak besar setinggi 2,5 meter nyatanya tidak menyurutkan semangat ratusan atlet fin swimming atau SLAM untuk ambil bagian pada lomba open water fin swimming atau nomor laut di Pantai Muayo Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Lomba open water fin swimming atau SLAM nomor laut sekilas hampir terlihat sama dengan renang perairan. Yang membedakan adalah setiap atlet atau peserta open water fin swimming wajib mengenakan snorkel dan juga fins atau alat berbentuk kaki katak saat berlomba. Begitu bendera start dikibarkan, para atlet langsung beradu cepat menembus deburan ombak besar untuk bisa menuju tengah perairan Pantai Muayo. Di tengah terjangan ombak besar dan arus laut yang lebih ekstrim, peserta sedikit diuntungkan dengan kondisi air laut yang lebih hangat, sehingga mayoritas perenang mampu menyelesaikan lomba dengan baik. Untuk menjaga keselamatan peserta, sepanjang rute lomba juga dijaga ketat oleh puluhan anggota Basarnas, TNI Angkatan Laut, serta Balawista. Mungkin itu arusnya di bawah air yang cukup kuat sehingga butuh untuk tenaga lebih dan ombaknya juga. Tadi apa sih trik-triknya untuk bisa dapat juara ini? Seperti apa sih? Ya, saya mengeluarkan latihan sehari-hari aja. Artinya udah berapa lama nih persiapannya nih? Udah 3 bulan. 3 bulan ya? Iya. Kalau untuk di selam perairan ini udah sering ikut atau seperti apa? Baru 2 kali sih. Baru 2 kali ya, jadi ini pengalaman yang luar biasa ya? Fin swimming open water yang dilakukan di laut ini mempunyai beberapa karakter karena langsung kita berada di alam. Tentunya faktor ombak, faktor arus itu sangat berpengaruh bagi atlet di dalam melaksanakan kejuaraan. Akan tetapi untuk tempat venue yang ada yaitu di Pantai Muayo ini kita sudah biasa pergunakan untuk kegiatan kejuaraan, sehingga dari secara umum
layak ataupun representatif untuk dilaksanakan kejuaraan open water. Lomba open water fin swimming atau nomor laut selama ini sangat jarang digelar di tanah air. Selain mempertimbangkan faktor keselamatan peserta, lomba semacam ini juga harus memperhitungkan arus maupun gelombang laut. Event fin swimming di Bali merupakan salah satu event bergengsi nasional, melibatkan ratusan peserta dari berbagai daerah di tanah air. Ajang ini juga menjadi salah satu agenda pengurus besar POSI Pusat dan masuk dalam kalender fin swimming series. Laporan Aletsi di Badung, Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Indonesia tidak terlibat dan tidak ikut campur terhadap sanksi FIFA. Pertandingan nomor 200 meter, gimana para atlet? Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Bagi Anda pemburu kuliner, cobalah mampir ke salah satu warung makan di Banjar Pucuk, Desa Bantas, Selamadak Timur, Tabanan, Bali, yang menyediakan kuliner ekstrim berbahan olahan daging tupai. Daging tupai yang diolah menjadi bakso dan lawar atau daging cincang, belakangan viral dan menjadi incaran warga karena dipercaya mengobati beragam jenis penyakit. Sebelum diolah, daging tupai terlebih dulu dibersihkan dan dikuliti dari bulu-bulu halus yang menempel di tubuhnya. Selanjutnya, daging tupai dicincang hingga halus merata. Agar tidak amis dan olahan bumbu meresap hingga ke dalam daging, tambahkan racikan bumbu tradisional Bali atau bumbu basa genep seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai, kencur, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, dan berbagai rempah lainnya pada daging tupai yang dicincang hingga tercampur merata. Selesai dicincang, olahan daging tupai selanjutnya dibagi menjadi dua, yaitu untuk bakso dan lawar. Untuk bakso, daging yang telah halus dibentuk bulat kemudian dimasukkan ke dalam kuah bening. Sedangkan untuk olahan lawar, cincangan daging tupai yang dibentuk bulat-bulat dicampurkan dengan irisan kacang panjang, buah nangka, parutan kelapa, serta bumbu basa genep tradisional Bali untuk selanjutnya diaduk hingga merata. Satu porsi paket komplit kuliner bakso dan lawar tupai ditambah minuman dingin dibanderol dengan harga terjangkau, hanya Rp20.000. Ini kami olah di sini sebagai calon. Calon itu bakso kalau di Bali baksonya Bali gitu. Sama lawar. Gitu. Artinya ini dijual satu paket ya? Ya, kami jual sama nasi, isi lawar, isi bakso tersebut. Gini keringatan panas, terasa udah gimana ya? Lebih segar atau gimana? Segar ya, segar. Artinya ini bisa juga untuk ini Pak ya, meningkatkan imun gitu. Iya, bisa. Sekarang jarang dan langka. Di samping itu kalau saya mau menikmati gini karena untuk obat juga, obat asma. Artinya rutin ini mengkonsumsi olahan tupai ini Pak ya? Iya, rutin. Kebetulan sekarang ada yang menyediakan kuliner ini, makanya saya mungkin. Sejak viral di media sosial, penjualan kuliner berbahan daging tupai ini meningkat hingga 2 kali lipat. Jika sebelumnya hanya 15 hingga 20 ekor daging tupai yang digunakan per hari, kini kebutuhan daging tupai melonjak hingga 40 ekor per hari. Untuk memenuhi kebutuhan daging tupai, diperoleh dari para pemburu yang datang setiap 2 hingga 3 hari sekali dari berbagai daerah di Kabupaten Tabanan.
Jika pasokan daging tupai stabil setiap harinya, menu olahan daging tupai rencananya ditambah dengan adanya gorengan crispy yang dipercaya sebagai terapi sakit ginjal, menurunkan kadar kolesterol, hingga kencing manis. Laporan Alisidi Tabanan, Garuda TV. Mengoleksi dan merawat tanaman hias merupakan hobi yang telah ditekuni Emmanuel Franz Suprianto sejak puluhan tahun lalu. Emmanuel Franz awalnya mengoleksi tanaman hias agar sirkulasi udara di rumahnya lebih sehat. Tidak tanggung-tanggung, harga tanaman hias yang dikoleksinya mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah di pasaran. Sejak 2 tahun terakhir, pria Parubaya ini bukan saja mengoleksi puluhan tanaman hias dengan bentuk unik dan langka, tapi juga beralih profesi menjadi petani dengan bereksperimen membudidayakan tanaman hias jenis baru melalui persilangan sejumlah jenis tanaman di greenhouse miliknya di kawasan Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Proses persilangan yang dipelajari secara otodidak dilakukan dengan menyatukan serbuk sari dan lendir tanaman. Hanya saja, tingkat keberhasilannya yang rendah membuat tidak semua persilangan bisa berhasil. Dari satu tangkai yang disilangkan akan menghasilkan 10 tanaman baru. Hanya saja dari 10 tanaman tersebut tidak semuanya bisa berkembang. Dari persilangan itulah berhasil didapatkan sejumlah jenis tanaman hias baru yang salah satunya dinamakan sirga, singkatan dari Anthurium sirih dan kuping gajah, atau yang memiliki nama latin Anthurium crystallinum. Tanaman hias sirga memiliki bentuk unik, yaitu tampilan daun dan batang pohonnya yang jauh lebih besar dan berkarakter yang kuat. Ukuran daun sirga yang berwarna hijau tua bahkan bisa mencapai panjang 75 cm dengan lebar sekitar 40 cm. Dari ratusan tanaman sirga yang telah dibudidayakan, puluhan tanaman bahkan telah laku terjual ke berbagai kolektor tanaman hias di Bali maupun di berbagai kota di Pulau Jawa. Untuk satu tanaman sirga berukuran mini dijual dari kisaran harga Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sementara yang berukuran sedang hingga dewasa dibanderol dengan harga 5 juta hingga puluhan juta rupiah. Yang silangkan kuping gajah dengan Anthurium sirih, kemudian persilangan Anthurium sirih dengan kuping gajah ini namanya sirga, sirga disilangkan lagi dengan hokeri. Kemudian silangan antara dorayaki dengan hokeri, silangan antara Garuda dengan gelombang cinta variegata, jadi macam-macam. Daunnya sangat bagus, sebentuk opal yang mengikuti silangan Anthurium sirih sama kuping gajah magnificum. Ini apa sih keistimewaannya nih Pak? Keistimewaannya ini karena tanaman langka sekali. Ini hasil dari silangan. Artinya masih jarang ditemui gitu Pak ya? Masih jarang. Boomingnya tanaman hias jenis sirga lantaran perawatannya yang mudah serta daunnya yang cepat besar. Saat ini Emmanuel Franz Suprianto masih terus bereksperimen dengan mencoba menyilangkan tanaman sirga dengan Anthurium hokeri, sehingga kembali menghasilkan tanaman hias jenis baru. Selain itu, juga dicoba persilangan jenis tanaman lainnya seperti Anthurium polydactylum, disilangkan dengan Anthurium hokeri, serta menyilangkan philodendron dengan tanaman lain. Meski telah berhasil menciptakan tanaman hias spesies baru seperti sirga, Emmanuel Franz Suprianto mengaku belum berniat mengajukan hak paten dari temuannya. Keberadaan tanaman hias selain mempercantik halaman, juga bisa memberikan ketenangan, kesejukan, dan kesegaran seisi rumah. Selain itu, keberadaan tanaman hias juga dapat mendamaikan hati dan pikiran, serta menurunkan mood swing para kolektornya. Laporan Alisidi Badung, Garuda TV.